Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 268 Jujutsu Kaisen telah resmi dirilis di situs Manga Plus. Dan ya, tidak menyangka Sukuna Kaisen berakhir di chapter ini menyisahkan 3 chapter yang terlalu panjang untuk ukuran after fight. Jadi kemungkinan akan ada plot twist menarik yang tersisa mengingat betapa cepatnya Gege Akutami dalam menceritakan manganya. Dan ya, seperti biasa, karena di spoiler, Abdikos sudah menjelaskan detail alur ceritanya. Di video pembahasan chapter, Abdikos akan jelaskan detail menarik yang mungkin teman-teman lewatkan atau tidak teman-teman pahami. Di video kali ini Abdikos akan membahas dengan detail bagian akhir dari chapter 268, yaitu sesuatu yang misterius terjadi pada Yuta sehingga semua murid Jujutsu perlu berkumpul untuk bertemu Yuta. Buat yang lupa, Yuta terakhir kali memberikan perlawanan pada Sukuna menggunakan tubuh Gojo, tapi belum sampai 5 menit teknik Yuta menghilang karena pengaruh domain expansion. Walhasil dia tidak bisa menuntaskan pertarungan dan langsung turu. Bahkan hingga akhir pertarungan melawan Sukuna, Yuta masih saja turu. Yap, kira-kira bagaimana nasib Yuta Okkotsu yang masih terjebak di dalam tubuh Gojo selanjutnya? Berikut teori dari Abdikos, check it bro. Pertama, nasib Yuta di tubuh Gojo. Seperti yang kita tahu, Mei Mei menduga bahwa ada 3 hal yang bisa saja terjadi pada Yuta setelah dia mengcopy teknik Kenjaku untuk berpindah ke tubuh Gojo. Pertama, jika teknik Kenjaku butuh pengaktifan berulang-ulang, maka Yuta akan mati setelah energi kutukannya tidak lagi mampu mengaktifkan teknik Kenjaku. Kedua, jika teknik Kenjaku butuh pengaktifan sewaktu-waktu, maka Yuta akan tetap mati setidaknya sampai energi kutukannya habis dan tidak lagi bisa mengaktifkan teknik Kenjaku. Dan yang ketiga, jika teknik Kenjaku hanya butuh waktu 1 kali pengaktifan, maka Yuta akan terjebak permanen di tubuh Gojo. Teknik kopinya akan menghilang dan dia akan mampu menggunakan teknik Limitless serta Six Eyes seumur hidupnya. Jadi ya, mana di antara ketiganya yang kemungkinan terjadi pada kondisi Yuta? Dari sini kita melihat kondisi Megumi dulu. Kita tahu setelah dipisahkan oleh Yuji dari Sukuna, Megumi pingsan untuk waktu yang cukup lama. Abdikos mengatakan cukup lama karena luka Yuji sudah sembuh total. Yap, meski tidak ada keterangan, yang jelas waktu Megumi pingsan sampai Megumi sadar pasti lebih dari 5 menit. Dan karena Megumi bangun di tempat yang mirip asrama, jadi kemungkinan besar mereka sudah kembali ke sekolah Jujutsu Tokyo yang mana letaknya ada di wilayah luar metropolitan Tokyo. Jam sendiri sudah menunjukkan hampir 2 siang. Jika jam ke-11 saat Hanakurusu membakar Sukuna dengan Jacob Shredder adalah secara literal jam 11 siang, maka Megumi sudah pingsan antara 2-3 jam. Jadi ya, Yuta masih bisa bertahan selama lebih dari 2 jam dari pertama kali dia mengaktifkan teknik Kenjaku. Dari sini kemungkinan besar dugaan pertama Mei Mei, yaitu teknik Kenjaku butuh pengaktifan secara terus-menerus, adalah salah. Jadi pilihannya antara pengaktifan teknik Kenjaku butuh waktu intermittent alias sewaktu-waktu atau hanya butuh pengaktifan 1 kali. Dari sini mari kita analisa lebih jauh. Setelah Yuta Gojo adu domain dengan Sukuna, tiba-tiba Yuta langsung turu karena teknik dia menghilang bersamaan dengan hancurnya domain Gojo dan domain Sukuna yang meledak. Yap, dari sini teman-teman mungkin bingung, jika domain hanya membakar teknik, kenapa Yuta langsung turu kalau hanya teknik Gojo yang terbakar? Belum ada jawaban resmi dari Gege Akutami, tapi kemungkinan besar ini berhubungan dengan teknik sekunder dan teknik primer. Jadi perumpamaannya seperti ini, teknik primer Kenjaku adalah body swapping, sementara teknik sekunder pertama dia adalah anti gravity. Lalu teknik sekunder kedua adalah curse spirit manipulation milik Geto Suguru. Kenapa bisa begitu? Karena teknik yang dimiliki Kenjaku sejak awal adalah body swapping, baru teknik Kaori, dan terakhir teknik Geto. Jadi Abdikos urutkan sesuai dengan waktu penguasaan teknik. Bagaimana dengan Yuta? Teknik primer dia jelas adalah copy, karena copy dia gunakan untuk mengcopy teknik Kenjaku. Maka teknik sekunder pertama dia adalah teknik body swapping Kenjaku, sedangkan tubuh Gojo adalah teknik sekunder kedua. Jadi ya, kalau teman-teman baca lagi di chapter 207, setelah Kenjaku mengeluarkan domain, dia tidak bisa menggunakan anti gravity dan juga manipulasi roh kutukan. Jadi kemungkinan besar yang terbakar setelah domain expansion adalah teknik sekunder, bukan teknik primer. Teknik copy Yuta tetap ada, tapi teknik Gojo dan teknik Kenjaku menghilang dari otak Yuta. Dan keadaan ini kemungkinan berlangsung selama lebih dari 3 menit. Dan karena Yuta tidak terlihat kembali membantu Yuji, Hana, dan Todo setelah dia turu,
maka kemungkinan besar teknik Kenjaku butuh pengaktifan intermittent alias sewaktu-waktu, karena kalau teknik Kenjaku hanya diaktifkan sekali setelah teknik kopi Yuta kembali, dia hanya akan terjebak di tubuh Gojo lalu bangun membantu Yuji dan kawan-kawan, alias tidak akan ada kabar mengenai kondisi Yuta di tubuh Gojo. Yang perlu dibongkar Yuta dari teknik Kenjaku adalah bagaimana cara Kenjaku menjaga pengaktifan tekniknya yang intermittent. Jadi ya, keadaan genting Yuta yang dimaksud di chapter 268 adalah Yuta sudah tidak mampu lagi mengaktifkan teknik Kenjaku dan dia sedang menuju kematian. Pertanyaannya, jika ada waktu 2-3 jam sebelum Yuta sekarat, kenapa dalam waktu tersebut Shoko Ieri tidak mengembalikan otak Yuta ke tubuh aslinya? Jawaban teori dari Abdikos kemungkinan besar adalah terlambat. Harusnya Yuta mengaktifkan teknik Kenjaku sewaktu-waktu, tapi karena setelah domain dia langsung turu, maka Yuta kehilangan kesempatan untuk mengaktifkan teknik Kenjaku karena teknik tersebut menghilang setelah domain. Jadi Rika sudah mati setelah 5 menit dia gagal menghantui tubuh Yuta, sementara Yuta masih bertahan hidup dengan otak yang berisi teknik kopi dan teknik Kenjaku. Jadi inilah kesialan terbesar Yuta, yaitu terjebak di tubuh Gojo secara permanen tapi harus mengaktifkan teknik kopi secara terus-menerus untuk tetap hidup. Yang perlu diingat adalah walaupun di otaknya Yuta punya teknik kopi, tapi dia sangat bergantung pada Rika sebagai storage. Jadi saat Rika tidak ada lagi, kemungkinan besar hanya tinggal menunggu waktu sampai Yuta membakar otaknya sendiri karena pengaktifan teknik yang terus-menerus. Dan ya, kemungkinan pemanggilan para murid untuk menemui Yuta adalah karena Yuta sudah tidak mampu mengaktifkan teknik Kenjaku lagi, alias dia sudah di ambang batas waktu kehidupannya. Kedua, potensi Yuta menjadi roh kutukan. Yap, kenapa para murid Jujutsu perlu dikumpulkan untuk menemui Yuta? Ada 2 alasan yang menurut Abdikos masuk akal, tapi di pembahasan topik ini Abdikos fokus ke alasan yang pertama, yaitu Yuta akan berpotensi menjadi roh kutukan. Yap, Yuta mungkin tidak akan jadi roh kutukan pendendam karena dia tidak terlihat punya dendam pada siapapun. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah Yuta mati secara tidak wajar di sini, yaitu dia mati tanpa bisa kembali ke tubuhnya. Dari sini Abdikos tertawa ketika membaca salah satu komen teman kos dari Yanto Kelapa GG di 3 chapter terakhir. Aku akan mewujudkan mimpiku dalam kurung Tokyo Metropolitan Curse Technical School. Ya, buat yang tidak paham konteks komen teman kos tersebut, ada rumor yang mengatakan bahwa niat awal GG di 2017 adalah menciptakan manga yang berfokus pada main villain sebagai protagonis, dan main villain tersebut adalah Yuta Okkotsu. Jadi niat awal GG adalah menjadikan Yuta dan Rika sebagai main villain yang sangat-sangat kuat sehingga para penyihir jutsu saling bekerja sama untuk mengalahkannya. Dan ya, ide tersebut ditolak dan jadilah manga one shot Yuta yang berjudul Tokyo Metropolitan Curse Technical School, di mana Yuta malah dijadikan protagonis baik yang harus melawan Geto Suguru sebagai main villain. Dan ya, manga tersebut gagal sehingga GG membuat konsep baru, yaitu Jujutsu Kaisen dengan MC yang berubah dari Megumi menjadi Yuji. Manga ini berhasil dan mendongkrak penjualan manga gagal Yuta yang diubah namanya menjadi Jujutsu Kaisen volume 0. Yap, jika Yuta mati tidak wajar dan kembali sebagai roh kutukan, maka kita akan melihat konsep awal GG yang sempat tertolak, yaitu bagaimana jika Yuta menjadi jahat dan dilawan oleh para penyihir yang tersisa. Yuta akan jadi Sugawara no Michizane jilid 2, atau bahkan mungkin sejak awal Yuta adalah reinkarnasi dari Sugawara, mengingat keluarga Okkotsu bukanlah keluarga penyihir layaknya keluarga Gojo yang juga keturunan Sugawara. Buat yang tidak paham maksudnya, keluarga Okkotsu tetap punya darah Sugawara, tapi mereka bukan keluarga penyihir layaknya keluarga Gojo. Kasus ini kemungkinan mirip seperti keluarga Itadori yang tidak punya background penyihir tapi punya garis darah dengan orang tua Sukuna, sehingga jiwa dari saudara kembar Sukuna bisa bereinkarnasi di tubuh Jin Itadori. Ketiga, Yuta akan dieksekusi mati bersama tubuh Gojo. Yap, sebenarnya ada cara untuk mencegah Yuta kembali sebagai roh kutukan ketika dia meninggal secara tidak wajar, yaitu dengan cara mengeksekusi mati Yuta yang ada di tubuh Gojo. Yap, dengan mengeksekusi mati Yuta menggunakan sihir Jujutsu, maka jiwa Yuta akan disucikan, alias dia tidak akan kembali sebagai roh kutukan. Atau setidaknya Yuta akan punya pilihan ke utara atau ke selatan ketika dieksekusi dengan sihir Jujutsu. Dan Abdikos yakin Yuta akan memilih ke selatan alias mati dengan tenang. Menurut teman-teman, di sisa 3 chapter, hal menarik apa yang bisa terjadi pada Yuta? Dia kembali sebagai roh kutukan dan menjadi masalah baru, atau dia dieksekusi mati di tubuh Gojo? Keduanya memang menyedihkan, tapi inilah resiko yang harus diambil Yuta karena nekat menjadi monster di tubuh Gojo untuk melawan Sukuna. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam.